dan nafas secara bersamaan tidak ada, baru lakukan RJP. Jadi lakukan RJP bukan langkah setelah mengaktifkan kodlu, tapi langkah setelah mengaktifkan kodlu adalah cek nadi dan nafas secara bersamaan. Setelah itu baru melakukan RJP. Jadi pertanyaan jawaban dari Mbak tadi sudah tepat, cuma kurang kata kunci dari pertanyaannya ini adalah tindakan keperawatan selanjutnya. Tindakan keperawatan selanjutnya dari apa? Dari mengaktifkan kodblunya. Jadi yang harus diperhatikan ini kata kuncinya, setelah mengaktifkan kodblu, langkah selanjutnya apa? Jadi jangan langsung melakukan RJP. Kadang soal seperti ini menjebak, oh ini tidak ada respon, berarti langsung segera lakukan RJP. Padahal yang diminta dari soal adalah tindakan setelah mengaktifkan kodblu. Ini langkah-langkah melakukan resusitasi jantung baru menurut guideline AHA 2020. Jadi langkah yang selanjutnya adalah yang nomor 4. Ya. Sedangkan yang RJP mulai nomor 5 ini setelah memposisikan, kemudian kita melakukan 30 kompresi dan ventilasi. Jadi langkah setelah meminta bantuan itu adalah memeriksa nadi dan nafas secara bersamaan. Itu Bang. Baik, terima kasih. Siapa yang benar kakak? Dan nanti nafas. Saya. Mantap, Kak. Benar. Mantap. Tidak apa-apa ya tadi walaupun jawaban Kak Aat salah, tapi nggak apa-apa ya Kak. Di sini salah nggak apa-apa karena kita masih latihan. Tapi nanti di UKOM jangan sampai Kakak terkecoh lagi. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya Kakak. Lanjut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Silakan 40 detik Bang Imam kasih ya untuk Kakak menganalisa soal. Silakan. Apakah nanti keperawatan utama pada kasus tersebut? Iya, gimana ya? Bisa matiin di laptop aku bisa. Ya, masih ya. Tadi dulu Mbak. Oke, baik, 40 detik sudah selesai. Silakan Kakak jawab di kolom polling ataupun boleh di kolom chat yang tidak muncul pollingnya. Luar biasa ya, sebelum 40 detik aja udah ada yang jawab di kolom chat. Baik, silakan. Wah, kali ini mayoritas jawabannya adalah option yang D ini. Tapi apakah option D ini benar? Baik, sambil menunggu ada lagi kakak satu orang yang ingin jawab soal. Oke, Kak Hengki, boleh dinyalakan mikrofonnya. Baik Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Izin menjawab Kak. Dari soal tersebut ditanyakan apa masalah kesempatan utama pada kasus tersebut. Nah, dilihat dari kasus tersebut, dilihat ada pemeriksaan pH-nya, HCO3, PO2, dan PaCO2-nya, di mana hasil tersebut abnormal. Sehingga menunjukkan bahwasanya masalah keperawatan utama pada kasus tersebut adalah gangguan pertukaran gas Kak. Jadi saya memilih opsi D. Baik, terima kasih Kak Hengki. Kak Hengki menjawab yang D ya. Tapi sebelum kita tahu jawaban yang benar, Bang Imam end polling dulu pollingnya. Dan ini ya Bang Imam share nih ya. Emang mayoritas menjawab yang D nih ya. Oke, supaya kita tahu apa yang benar, langsung aja kita ke sesi markibas ya Bang Ifari. Apa markibas Bang Ifari? Mari kita bahas. Silakan kepada Bu Ida. Terima kasih Kak Hengki. Kak Hengki sudah pintar mencari kata kunci dari soal ini. Jadi ketika ada soal kita harus mencari kata kunci. Kata kuncinya apa ya? Memang ini ada yang menanyakan Anastasia, apakah asidosis metabolik masih termasuk gangguan pertukaran gas? Ya, kita masalah keperawatan utamanya kita lihat ke data mayornya dulu ya. Data mayor dari
diagnosa Si Anis diem. ya, kita tidak sampai menganalisinya. Ini memang kalau misalnya terjadi asidosis, tadi saya chat yang terbawa ya, ini kok asidosis metabolik, apakah masih gangguan pertukaran gas, kan ada yang seperti itu. Memang kalau lihat dari pH, yang pertama kalau dari pH itu kan kita lihat, kalau misalnya pH-nya rendah, ini kan termasuk pH-nya rendah, itu kan termasuk asidosis. Kalau misalnya pH-nya tinggi, itu baru alkalosis ya. Terus kemudian kalau data mayor dari diagnosa gangguan pertukaran gas 90%-nya itu apa saja? Napasnya meningkat. Kenapa Kak Tamrin? Napasnya meningkat 30 kali per menit, Bu. Nafasnya meningkat. Ya, ada dyspnu. Selain dyspnu, Nadi tinggi. pH-nya turun. ya, terus pH turun atau meningkat ya? Ya, terus CO2 meningkat atau menurun. ya. Kalau kita memilihnya dari sini dulu. Contoh, bersihan jalan nafas tidak efektif. Ini kemungkinan pasien ini diagnosanya bersihan jalan nafas tidak efektif apa tidak? Dari data yang ada di sini. Tidak ada data mayor yang mendukung untuk bersihan jalan nafas tidak efektif. Defisit nutrisi ada? Tidak ada. Tidak ada. Data terjadi penurunan berat badan lebih dari 10%. Ya. Iya. Kemudian hipovolemi, hipovolemia Enggak. Tidak ada. Ada dari AB itu sudah dimiliki di situ. Tinggal C dan D. Kenapa tidak mengambil C? itu pola nafas, tidak ada reksa. Dinding dada, kemudian hasilnya kurang relevan. Ya, sebenarnya semua sudah sangat tepat. Jadi memang kalau ada kasus seperti ini, kalau yang tadi kan analisisnya kan sampai hasil TGA-nya, ya. Dari hasil TGA-nya kemudian dianalisis apakah ini asidosis atau alkalosis. Kita pilih dari pilihan ini. Kalau ada soal seperti ini antara A, B, C, D, E, data mayor yang mendukung diagnosa keperawatan tersebut apa? Sehingga kalau data mayornya lebih ke D. Seperti itu yang tadi ada yang bertanya ya di sini ya, Tahu. Bu Anastasia. Seperti itu yang Dari data mayor. Baik. Sudah jelas kakak semua? Oke, siapa yang masih dengar jawabannya? Oke, mantap. Luar biasa. Sudah 2 soal tapi baik. Kita lanjut ke soal berikutnya, Kak. Gimana? jawabannya nggak ditampilin, Bang. Lanjut. Oke, baik. Ini untuk jawaban dan pembahasannya ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Udah. Baik, Bang Imam kasih waktu 40 detik. 40 detik untuk kakak menganalisa soal nomor 3. Silakan. Udah. Curang ih. Ada yang jawab duluan, harusnya dimatiin. Udah dimatiin. Ik. Yang ada lonceng. Jatuh cinta. Ada lonceng. Baik, 40 detik sudah selesai Bang Imam. Tampilkan lagi pollingnya, silakan jawab di kolom polling ataupun yang tidak muncul boleh di kolom chat. BI. Kan wah, kali ini semua opsi dipilih nih sama kakak. Dikit lagi. Ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Oh, ternyata opsi E hanya 1 orang nih ya, hanya 1 orang yang memilih. Tapi paling banyak menjawab opsi B. Nah, sebelum Bang Imam tampilin ya,
pollingnya. Ada yang mau mengutarakan jawaban? Kak Fitria tuh ya, Kak Fitria silakan. Ini orang ini bisa Boleh dinyalakan mikrofonnya? Izin menjawab, Kak. Silakan ya. Jawaban saya B 18%. Kata kuncinya ada pasien keluhannya tersiram air panas pada dada dan perut. Sedangkan pada dada itu 8% dan perut itu 8%. Jadi 8% ditambah 18, 9%. Langsung pada dada itu 9% dan perut 9%. Dada dan perut itu berarti 9% ditambah 9%, 1% hasilnya 18%. Baik, terima kasih Kak Fitria. Kak Fitria menjawab 18%. Nah, sebelum kita tahu apa jawaban yang benar, Bang Imam end polling dulu. Dan ini ya, jawaban dari kakak semua nih. Semua opsi dipilih nih, tapi hanya opsi E. Satu orang yang memilih ya. Oke, baik. Apa jawaban yang benar? Langsung saja kita ke sesi Markibas. Apa Bang Givari Markibas? Mari kita bahas. Ya, silakan. Wida. Terima kasih Kak Fitri. Kak Fitri sudah sangat tepat dari soal sepanjang ini, karena satu soal itu kan 1 menit. Membaca dan menjawabnya 1 menit. Kak Fitri sudah hebat, langsung mencari kata kuncinya di mana. Kata kuncinya di sini adalah tersiram air panas pada dada dan perut. Berarti kalau ada berapakah luas luka bakar pada kasus tersebut, wajib hafal rule of 9. Seperti yang dijawab oleh Kak Fitri tadi, kalau dada 9, perut 9 ditambah 9, 18%. Jadi pertama dari hebatnya dari soal sepanjang ini Kak Fitri langsung mencari kata kunci. Kata kuncinya adalah dada dan perut. Kemudian Kak Fitri juga sudah hafal rule 9 dari kasus luka bakar itu berapa, sehingga lebih mempercepat menjawab soal dari waktu 1 menit tidak sampai 1 menit. Kak Fitri langsung bisa menjawab 18%. Seperti itu, Bang. Baik, terima kasih, keren sekali Kak Fitri. Siapa? Iya. Absen dulu dari 3 soal ini yang masih benar semuanya. Siapa? Nah, yang salah satu siapa? Yang salah satu? Saya. Oke. Yang salah 2 ada? Ada yang salah 2 tidak? Oke, yang salah semua nih, yang masih salah semua ada? Baik, tidak ada, ternyata luar biasa memang ya. Kakak semua di sini jago-jago ya. Sudah sering nih rupanya latihan-latihan soal. Nah, Kakak, sebelum kita lanjut nih ya ke soal selanjutnya, Bang Imam mau ngasih tahu kalau ternyata Kakak lulus kompeten gampang banget Kakak. Ya, lulus kompeten gampang banget. Yuk, coba Bang Imam mau Kakak semua tanemin di mindset kita ngomongin bareng-bareng, kita ngomong bareng-bareng bahwa lulus kompeten gampang banget. Coba 1 kita kompakan. 1, 2, 3. Lulus kompeten gampang banget. Nah, tapi Kakak, gimana caranya biar kita lulus kompeten gampang banget? Gimana Kak caranya? Ada yang tahu? Aku itu. Belajar lebih maksimal. Iya. Belajar bersama. Optimal. Nggak pernah ikut. Mantap Kakak. Tapi ya Bang Imam mau ngasih tahu nih, ada 4 cara ya yang bisa Kakak tempuh untuk lulus kompeten gampang banget nih. Ada 4 cara ya. Bang Imam kasih tahu yang pertama. Yang pertama kakak harus sharing ke dosen ya. Sering-sering sharing ke dosen. Ya, karena dengan kakak sharing ke dosen, wawasan kakak akan bertambah ya. Jangan malah dosennya diomongin di belakangnya ya. Jangan malah ngomongin dosen di belakang dosen. Tapi kakak harus sharing sama dosen. Karena ketika kakak ketemu soal yang susah, ketika kakak tidak bisa mengerjakan soal yang susah, caranya adalah sharing ke dosen soal itu ya Kak. Tanyain ke dosen, Bu ini kata kuncinya apa sih Bu? Bu ini pecahin kasusnya gimana sih Bu? Pak, Bu atau Pak ya? Gitu, jadi kakak harus sering sharing ke dosen. Nah yang kedua gimana Bang Imam caranya? Yang kedua kakak harus sering ikuti tryout. Kenapa Bang Imam kita harus sering ikutin tryout? Karena dengan kakak ikut tryout, kakak sudah terlatih ya. Sudah terlatih mengerjakan 180 soal. Karena nanti di UKOM berapa soal kakak?
180. 80. Nah, dikasih waktunya berapa sih kakak hukum nanti? Sejam. 180 menit. Artinya kakak harus bisa memecahkan satu soal dalam waktu 1 menit. Nah, 1 menit. iya, jadi kakak harus sering-sering ikutin tryout supaya nanti ketika ketemu soal ukom kakak sudah terbiasa ketemu banyak soal, 180 soal. Udah biasa itu. Karena kakak udah sering ikut tryout. Nah, yang ketiga gimana caranya biar kita lulus kompeten? Gampang banget. Yang ketiga adalah latihan soal, kakak. Karena dengan latihan soal, sering-sering latihan soal, kakak akan terasa kemampuan ya untuk memecahkan masalah pada soal. Jadi ketika kakak udah sering latihan, ketika masalah pada soal itu dirubah variasinya sedemikian rupa, kakak tahu kata kuncinya, kakak tahu gimana cara pecahinnya. Nah, inilah cara ketiga supaya kakak lulus kompeten gampang banget. Ini juga harus sering-sering latihan soal ya. Jadi jangan cuma tryout doang yang langsung ketemu banyak soal, tapi kakak nggak sering latihan soal. Walaupun sedikit demi sedikit, tapi masuk ke otak ya. Daripada kita ketemu soal langsung banyak banget, kita cicil dulu pelan-pelan. Kita latihan soal pelan-pelan, 1 soal, 2 soal, 3 soal, 4 soal ya. Kita pelan-pelan sedikit demi sedikit, yang penting kita tahu kata kuncinya, cara mecahin masalahnya. Nah, ini cara yang ketiga ya, supaya kakak lulus kompeten gampang banget. Nah, yang keempat Bang Imam apa ya? Ini yang terakhir nih. Yang terakhir supaya kakak lulus kompeten gampang banget. Yang keempat adalah jadwalkan jam belajar ya. Jadwalkan jam belajar dengan konsisten. Tadi Bang Imam bilang apa? Sedikit yang penting kakak harus punya jam belajar ya, harus punya jam belajar. Misalnya malam kakak sibuk praktik, sibuk bekerja, maka pada siang harinya atau pagi harinya kakak harus bikin jam belajar. Sebaliknya kalau kakak sibuk dari pagi sampai sore, malamnya kakak harus bikin jadwal belajar. Nah, kira-kira ini 4 cara kakak bisa lulus kompeten gampang banget. Nah, tapi kakak tahu gak? Ada satu langkah kakak bisa ngerjain ini semua, kakak tercampur semua dalam satu langkah. Yaitu apa Bang Imam? Pastinya bimbel optimal ya. Ini ya, bimbel optimal. Karena tadi Bang Imam bilang apa? Sharing ke dosen. Nah, nanti ketika kakak kelas ikut bimbel di optimal, itu suasana kelasnya seperti malam ini. Kita akan, kalau malam hari ini dikasih 5 soal ya. Malam hari ini dikasih 5 soal. Nanti ketika kakak ikut bimbel, setiap pertemuan akan ada 7 soal ya. 7 soal. Nah, nanti kakak yang punya kesulitan sama soal, itu bisa sharing sama dosennya. Bisa tanyain ke dosennya, Bu ini gimana, kata kuncinya gimana. Itu bisa banget. Kedua kakak, ikuti tryout tadi Bang Imam bilang kan. Nah, di bimbel optimal itu ada tryout ya kakak. Ini lihat ya, tryout 180 soal ya, tryout. Ikuti tryout tadi Bang Imam bilang. Ketika kakak ikut bimbel optimal, itu ada tryoutnya ya. Kecuali ini yang bawah, itu dia non tryout, jadi tidak dapat tryoutnya. Nah, tadi yang ketiga, Bang Imam bilang apa? Latihan soal ya. Karena nanti di bimbel optimal setiap kali bimbingan belajar itu akan latihan 7 soal. Akan diberikan 7 soal sama dosennya ya. Jadi kakak nanti latihan sedikit demi sedikit. Yang penting masuk ke otak gitu. Nah, yang keempat, jadwalkan jam belajar. Lihat di sini kakak, jam belajar sudah tersedia ya, jam 7 malam. Jadi buat kakak nanti yang, aduh kayaknya saya dari pagi sibuk, malamnya kalau belajar sendiri kayaknya males. Nah, ini ya, udah dijadwalkan jam 7 malam. Kita akan belajar bersama-sama satu Indonesia kakak. Satu Indonesia, belajar bareng-bareng biar lulus kompeten gampang banget. Nah, ini nih ya. Ini promo khusus malam ini yang ikut webinar ya. Diskon 10%. Tapi diskon 10% itu kedikitan gak kakak? Menurut kakak nih, kalau diskon 10% kedikitan gak? Halo kakak, kalau diskon 10% kedikitan gak nih? Kurang ya? 50%. Iya. Kedikitan. Nah,
spesial ya. Tadi nggak sengaja ke-spill sama Bang Imam nih. Spesial buat kakak yang ikut webinar malam hari ini. Di screenshot dulu nih ya. Di screenshot dulu slide ini, di screenshot. Ini Bang Imam mau ngasih tahu kalau khusus yang ikut webinar pada malam hari ini Bang Imam kasih diskon pakai TO 70.000 ya. Dengan cara apa? Dengan cara kakak 70.000 scan kris ini atau screenshot dulu kris ini, bayar pakai kris, kita spesial launching kris ya. Bayar pakai kris diskon 70.000 kayak 70.000, bayangin ya. Bayangin nih, dari 230 diskon 70.000 jadi berapa Bang Givari? berapa Givari? Jadi 130 aja nih ya Kak. Yang 200.000 diskon 70.000 jadi Telat banget bang. jadi berapa? 200.000 jadi 130. Oke, yang 200.000 jadi 130, yang 230 jadi berapa Bang Jadi Givari? 160 Bang Imam. 160 tuh ya kakak, spesial buat malam hari ini, spesial pakai telur ya. Buat yang ikut webinar pada malam hari ini, Bang Imam kasih diskon 70.000 ya. 70.000 buat kakak yang mau ikutan, yang mau serius, kompeten, gampang banget. Oke, nanti bisa tanya-tanya di akhir ya. Kita lanjut dulu ke soal Berikutnya. berikutnya. Oke, sebentar Bang Imam share screen pertanyaannya. Oke. Jelek ya bun. Eh, eh, Bang. Fari masih semangat Kak? Masih. Coba sebelum lanjut Bang Imam mau kita ini dulu apa slogan ya. Kalau Bang Imam bilang perawat cerdas dan hebat, jawabnya apa? Jumlah cairan yang harus diberikan pertama pada kasus tersebut. Safina, Ya benar. kamu Kalau ada Bang Imam suaranya. bilang perawat cerdas dan hebat, jawabnya kompeten. Coba sampai semuanya fokus dulu ya, fokus dulu nih ke soal nomor 4. Bang Imam slogan dulu. Perawat cerdas dan hebat. Kompeten. Baik, biar fokusnya balik lagi, biar Luka fokusnya bakar balik akibat lagi. tersiram Sudah air siap? panas. Kita lanjut nomor 4. Sudah siap? Dikali 60. Baik, kita lanjut soal nomor 4. Silakan 40 detik dari sekarang. 2160. Buat 320. Dibagi berapa? Bagi 2. 4320. Cek. Apa sih? Masa? Biko ada sharing. BB dikali BB dikali luka bakar dikali 4 Ya, setengah 40 detik dibagi sudah 8 dibagi 2 Bang Givari akan tampilkan polinya. 36 kali 6 berapa? Nolnya biarin Berapa hilang tadi, dulu. Cek? Ya. Apa udah muncul polingnya? 36 kali 6 6 kali 6 36 Yang 6 tidak kali muncul kalau 3 polling silahkan 18 jawab. 19 20 21 21 Ya, sambil menunggu yang lain jawab nih. Ada yang mau jawab nggak? dikali 4 21 6 dikali Oke, 4 4 kali Gigi 6 boleh. Maksudnya dibagi setengah 4 kali 1 Boleh. 4 Izin menjawab. Di sini kita kadang aku kayak gitu kalau kayak gitu adalah jumlah harus cairan pakai yang harus diberikan pada yang pertama. misalnya Sudah diketahui luka bakarnya 36% langsung masuk ke rumus Dexter dan diketahui berat badannya 60 sehingga 4 dikali 60 dikali 36% itu didapatkan jumlah cairan selama 24 jam lebih dari 40. beda Namun hasilnya dikarenakan 8 jam pertama sehingga jawabannya C4320. aku jawabannya malah Baik, sama-sama Gitu. Kak Kiki Widyasari. Ya, mungkin akan di end file-nya ya. katanya dulu ada kalkulatornya. Bang Imam boleh minta yang memilih A menjawab Bang Imam? Oke, baik. Sesuai requestan Ibu Ida, coba yang menjawab A. Satu orang lagi, Bang Imam mau tahu alasannya. Yang jawab A, ada yang jawab A? Coba pakai fitur raise hand ya.
Ada kakak yang menjawab A? Baik, kalau tidak ada yang mau mengajukan diri, Bang Imam lihat di kolom chat ya. Ada gak nih yang jawab A? Kok ini dia sih itu nggak bisa dipindahin sih Gipari? Baik, sepertinya yang di kolom chat semuanya jawab C ya, Bu ya. Yang di kolom polling tidak ada yang terlihat. jawab A. Ya betul, 5 orang menjawab A nih ya. Tapi tidak ada yang berani mungkin Bu untuk menjawab, untuk menjelaskan jawabannya. Baik, kalau Mungkin gitu dia kita pakai langsung kalkulator aja kali ke sama sesi dia. Markibas ya Bu. Ya. Oke, Bang Givari apa Markibas Bang Givari? Mari kita bahas. Ya, silakan kepada Bu Ida. Oke, terima kasih. Sebelum kita mengetahui jumlah cairan yang dibutuhkan pada pasien tersebut, karena ada rumus untuk mengukur jumlah cairan itu ada yang 4 dikalikan berat badan, dikalikan luas luka bakar, ada yang 2 dikalikan berat badan, dikalikan luas luka bakar. Apa yang membedakan 4 dengan 2 tadi? Kalau 2 buat anak Ini kecil. ada Rudianto menjawab apa? Oke, baik Kak Rudianto, coba. Kelihatan emang jawabannya. Muncul itu yang chat bukan di Kak Rudianto, Iya. boleh dinyalakan mikrofonnya nih ya. Silakan. Ibu Ida Iya, si ingin Rudianto. mendengar suaranya nih. Kak Ida Rudianto. kayak Bu Ida deh. Oke, nggak berani, nggak apa-apa. Oke, Yang sepertinya membedakan tadi dikali mana? Ada yang sudah tahu? Kalau berat badannya kan sama berat badan nggak? Kenapa? Ya Kak Rudi, kenapa? Izin menjawab. Ya silakan. Oke, silakan Kak Rudianto. Kok tidurannya kayak gitu dia? 4 kali 60 kg dikali 30 berapa tadi? Dikali 36. Kemudian dibagi 2. Kemudian hasilnya dibagi 2 lagi karena yang ditanyakan adalah cairan yang diberikan pada 8 jam pertama. Kok dia dibagi 2 Dan lagi? hasilnya didapatkan yang A 2160 cc. Rumusnya beda ya? Terima kasih. Demikian Bu. Ya, terima kasih ya Kak Rudi. Bang Imam, tolong slide berikutnya, Bang. Belum muncul ya aku. Kasusnya Tadi termasuk belum muncul. elektrik. Jawabannya A. Ke Kok slide beda berikutnya lagi, sih? Bang. 8 jam pertama. Nah, kasus ini slide soal, Bang. Kasus ini masuk elektrikal atau non elektrikal? Apa sih, Bu? Sudah apa sih elektrikal sama elektrikal anjir? Aku susah. Ibu mohon Salah izin untuk soalnya. soal nomor 5. Oh ya, nomor 4. Oke. Ini kasus elektrikal atau non elektrikal? Electrical injury atau non electrical injury? Non Non injury. Oke. Yang membedakan di luka bakar guideline yang tertulis slide berikutnya, Non-electrical Bang. berarti bukan yang dari kayak sengatan listrik. Sudah ya, sepakat ya. Non electrical injury. Iya, Wit. Menurut ATLS, non electrical injury adalah 2 cc. Kalau Apaan sih? electrical Aku injury nggak pernah adalah diajarin kayak 4 cc. gitu. Yang Mau. dijawab Kak Kiki tadi benar. Bukan berkali Kalau beda. injury. Jadi 4 dikalikan Dia berat pernah dari badannya mana 60, luas bakarnya ATLS 36, American College of ketemu berapa Surgeon. tadi? 640 ya. Kemudian dibagi 8 jam pertama dan 16 jam berikutnya. Bukan dibagi lagi. Tapi dari Kok 24 dua sih? itu dibagi separuh 8 jam pertama, separuh setelah kejadian ya. Separuh lagi 16 jam berikutnya. Sehingga kalau misalnya ketemu tadi 8640 dibagi 2, maka benar jawabannya adalah C. Tapi tadi sudah sepakat kasusnya adalah non electrical injury. Sehingga yang dipakai bukan 4 lagi, tapi 2 dikalikan berat badan dikalikan prosentase luka bakarnya ketemu 4320. 4320 dibagi setengahnya adalah 8 jam aja beda. pertama, Kita kan biasanya setengahnya pakainya adalah 16 0 jam sampai berikutnya. 1,5 ya.
sampai 0,5 sampai Seperti itu ya. Iya, Beda 0,5 lagi sampai nanti 1. jumlah tetesannya Ini 1 berapa. sampai Kalau 1,5. ada kejadiannya jam 4 sore, kemudian jam 6 baru dibawa ke rumah sakit. Itu beda lagi. Nanti waktunya berarti Rudianto, dalam kamu 6 asal jam, mana? bukan Rudianto kok 8 bisa jam tahu jawaban lagi. ujian Kenapa? Rudianto? Karena yang diberikan adalah 8 Ya, jam kalau jam pertama 4 dapat setelah 4. kejadian. Lu mau kentut. Bukan 8 jam pertama saat dibawa ke rumah Berapa sakit. sih sama cewek kita kan? Iya, kayaknya 4. Baik, luar biasa banyak yang Jadi terkecoh nih Bu ya. Banyak yang terkecoh sama Mana soal nih, nomor Ibu? 4 nih. Mana Hanya 5 orang tadi yang Buka-buka menjawab ada. A dan Karudi Tenaga tadi ya. elektrikal. Benar sekali Jurusan jawaban elektrik Karudi. ini. Yuk fokus lagi ya Kak, fokus lagi ya. Tapi kayaknya Perlu kayak slogan lagi nih biar buku fokusnya BTTS balik ada. lagi ya. Kita slogan sekali lagi ya. Ya, saya jelaskan lagi ya. Rumus ini mohon maaf, saya akan membahasnya di keperawatan gawat darurat. Kalau misalnya di guideline kurikulum PTCLS luka bakar itu memang ada pembaruan khususnya yang di sini. Dibedakan lagi non electrical injury dan electrical injury. Ya, dibedakannya di situ. Memang berat badan seperti yang electrical injury. Tapi guideline ini sejak 2022 bisa dilihat di kurikulumnya Kemenkes ya. Itu dibedakan ada yang non electrical injury dan electrical injury. Mungkin yang sering keluar adalah yang electrical injury. Kenapa saya buat beda? Karena biar ada pemahaman. Penghitungan ultanya. Terus bagi 24 jam maksudnya gimana ya? Iya ini. Enggak deh. Maka pas enggak ada kena 50 Tentang kali 20 jelas kali lagi khusus luka bakarnya yang dibedakan antara electrical Kalau injury dibagi dan 24. non electrical injury. Karena Baik, dibandangnya terima seperti- kasih Bu Hanya Ida. saya Kosong, masukkan yang ini, kosong. rumus ini saya ambil dari yang ini, yang Ibu bohong ya ibu ya. Orangnya ibu. Kita Baik, udah terima kemarin kasih sekali yang terkecoh ya. Mungkin karena kasus di Ibu soal ini tuh jarang keluar, jadi ngarang. kakak banyak yang terkecoh nih ya. Biar fokusnya balik sebelum kita ke soal terakhir. Bang Imam slogan satu kali lagi. Iya, Kalau takutnya Bang Imam salah, bilang tahu. perawat cerdas dan hebat, jawabnya kompeten, kompeten, kompeten ya. Biar kakak semua tertanam Tuh, mindset tanya bahwa di grup kompeten gampang di grup banget. itu kamu Yuk, udah kita bisa. slogan satu kali lagi. Perawat cerdas dan hebat. Hanya itu. Nah, fokus lagi ya kak, fokus lagi, jangan terkecoh. Kita lanjut ke soal nomor 5. Silakan 40 detik. Padahal nggak ikut nyumbul aja tau goblok. Kalian ngomongin gue mulu sih. Apakah prinsip etik yang sudah diterapkan oleh perawat? Aku tahu. Ini ya enakannya makan jasupi. Iya, sumpah enak banget. Yuk beli bit. Mana ikut tuh? Banget di sana. Ya nggak apa-apa, kamu sekalian pulang. Ya tapi hujan. Ya, 40 detik sudah berlalu. Silakan. Lah, aku jawab lupa. di kolom. Apa ya? Ini aja Bagian guys. tidak muncul poinnya. Gak tahu. Dia nyontek. Enggak nyontek. Ingatnya bagian E-nya doang. Mungkin sebelum Kok aku muncul lagi? yang lain menjawab, ada yang mau menjawab? Confidentiality apa ya? Confidentiality. Bagi yang mau Beneficiensi menjawab, kan berkata silakan baik. Ya, Kerahasiaan. boleh pakai fitur rahasianya yang mau menjawab. Jangan takut berbeda ya kak. Menjaga Ternyata kerahasiaan. yang berbeda malah yang benar tadi. Confidentiality. Soal nomor 4. Coba yuk, yang mau menjawab soal nomor 5 silakan Eh raise iya, hand. sinyalnya Yuk, hilang Kak apa? Aat lagi. SD, Silakan Kak Aat. kan. Itu berhasil. Izin Ibu, Keluar dulu. di sini dikatakan Di sini dikatakan. pasien yang trauma servikal akan dipasang Kan nekolar kalau dan akan dirujuk. malefisiensi tidak boleh. Prinsip etik yang diterapkan oleh Confidentiality perawat adalah aku lupa. beneficien Bu. Kalau saya Kok beneficien?
Berbuat baik. Alasannya kenapa beneficient? Bisa sih. Beneficient. Ya, kenapa? Kita Mencegah terjadinya Berbuat baik. kesalahan yang lebih Arti dari beneficient sudah sangat tepat, Kak Aat. Ada lagi yang menjawab, itu mau saya ambil alih ya, Mbak. Ada lagi yang menjawab yang E. Saya ingin tahu yang E. Ini beda. Coba yang jawab siapa yang jawab Ibu saya. Oke, Kak Vina dulu ya, Kak. Kita beri kesempatan untuk Kak Vina dulu. Silakan Kak Vina. Sebelumnya izin menjawab Ibu, saya memilih option E dikarenakan kan tidak merugikan. Dan di mana perawat ini curiga pasiennya itu mengalami fraktur servikal, jadi dipasang nekola terlebih dahulu. Dan dari normal efisiensi ini jadi sebuah keharusan dan apabila tidak dilakukan akan mengancam dari pasiennya tersebut. Jadi saya memilih E, Ibu. Baik. Masih. Ada dua jawaban ya, berarti yang C dan yang E. Nah, Bang Imam Enpol dulu ya sebelum kita tahu jawaban yang benar. Dan ini yang kakak jawab ya. Dari semua option dipilih semua nih. Jawabannya Option B dipilih. Tapi kebanyakan. apa yang benar? Kita langsung saja ke sesi Markibas. Apa Bang Fari Markibas? Mari kita bahas. Ya, silakan Ibida. Oke, terima kasih. Yang A itu apa sih maksud dari yang A itu? Ada nggak prinsip keadilan di sini? Contohnya misalnya pasiennya memang harusnya P1, meskipun dia tidak Anda kenal, pasien yang misalnya orang gila tapi dia P1, ada pasien yang P2, saudara Anda, berarti kan prinsip keadilannya Anda tetap mengutamakan yang pasien P1 ya, bukan P2, meskipun Anda tidak kenal. Prinsip keadilan tidak ada di sini. Yang B, kenapa tidak memilih B? B ini banyak jawabannya. Autonomi itu menghormati hak pasien, Bu. Segala keputusan pasien, Bu. Fidelity yang menepati sangat tepat. janji. Contoh misalnya pasien menolak melakukan Oh kan fidelity kan tindakan. juga kerahasia betul. Perawat menghargai hak pasien untuk tidak melakukan tindakan tersebut. Contohnya misalnya, oh jangan dilakukan SJP. Hentikan tidak melakukan tindakan SJP tersebut karena menghargai hak pasien tadi, otonomi ya. Yang C tadi sudah dibahas. Kenapa kok tidak C? Kenapa kok tidak C? Kenapa kok tidak C? Karena beneficent itu No. Berbuat kebaikan. Ya kan? Mencegah terjadinya kesalahan atau kelalaian praktek dalam memberikan ASUS, dan ini tidak relevan pada ASUS ya. Kemudian yang D, kenapa kok tidak D? Kerahasiaan. Yang pintar memilih di sini antara C dan E. Kalau yang A, B, D itu kan sudah dibuang jauh ya. Antara C dan E yang mana? Yang E lebih cepat. Kenapa? Karena ini mencegah terjadinya cedera. Di sini jelas pasiennya ini curiga fraktur servikal. Iya. Untuk sebelum dilakukan dirujuk atau ditransportasi evakuasi dipasang dulu neck collar. Kenapa? Untuk mencegah terjadinya fraktur servikal. Sehingga prinsip etik yang lebih tepat dilakukan perawat ini adalah yang E, bukan yang A, B, C, D. Itu ya. Di pembahasannya juga sudah saya tampilkan apa sih yang dimaksud A, B, C, D, termasuk yang E. Harapannya ada meskipun jawabannya langsung E, membahasnya kan mulai tadi kenapa kok dibahas tiap soal, tiap jawaban, kenapa A, tidak B, tidak C, dan seterusnya. Harapannya Anda meskipun satu soal tidak memahami satu soal saja, tapi satu soal itu memahami, contoh misalnya etik ini satu soal, tapi Anda sudah memahami A, B, C,
D-nya itu apa. Sehingga kalau ada kasus yang serupa, Anda sudah paham membedakan mana ini A atau E. Sehingga tidak langsung kita membahasnya jawabannya ke E. Jadi tidak hanya fokus ke satu soal, dari satu soal kita sudah bisa tahu, oh ini loh, kalau justice ini tidak karena ini, kalau otonom ini tidak karena ini. Sehingga satu soal kita bisa belajar 5. Jadi meskipun setiap pertemuan hanya 7 soal, tapi yang dibahas itu sebenarnya banyak, tidak hanya 7 soal tadi. Seperti itu Bang Imam. Baik, luar biasa ya Kak. Udah. Dari satu soal kita dapat pengetahuan 4-5 sekaligus ya, semua opsi kita ya. Jadi ketika soal itu divariasi sedemikian rupa, kita tahu kasusnya, kita tahu kata kuncinya, kita sudah punya pengetahuannya. Baik, dari 5 soal ini ya, Bang Imam buka 3 orang